Alhamdulillah, kemudian katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwata fillah, kita ketemu lagi dalam penjelasan akhlak yang hari ini menyelesaikan tentang membersihkan akhlak tercela. Kita di majelis ilmu ini sedikit membahas bagaimana gibah itu ya tidak haram. Ini yang kelewat kemarin ya. Nah, bila untuk tujuan baik menurut syara ya, untuk syariat, menurut syariat yang tidak dapat dicapai kecuali dengannya, yaitu bila yang pertama dianiaya ya. Kalau dianiaya ya, dizalimi, yaitu memberitahukan pelakunya, maka gibah itu tidak dilarang ya. Si fulan pelakunya, si fulan pelakunya, itu ketika dizalimi tidak dilarang ya. Atau yang kedua, minta pertolongan untuk berubah kemungkaran, itu juga tidak dilarang ya, agar kemungkaran diminimalisir atau dirubah ya, tidak dilarang ya. Minta pertolongan bahwa si fulan fulana di gimana gitu ya, apakah dihukum atau bagaimana gitu, sehingga yang tadinya ada kemungkaran di tempat itu berubahlah gitu ya. Atau yang ketiga, minta fatwa. Ini boleh saja, misalnya minta fatwa terhadap suaminya atau istrinya yang begini-begini perbuatannya, minta fatwa boleh saja ya, diberitahukan. Nah, itu boleh minta fatwa harus bagaimana gitu ya, itu boleh saja. Yang keempat, membuat orang hati-hati dengan kejelekannya. Kita kasih tahu misalnya si fulan kejelekannya ini itu gitu ya, agar hati-hati gitu ya. Si ini perbuatannya jelek kayak gitu ya. Nah, supaya orang itu hati-hati, tidak apa-apa. Yang kelima, orang tersebut terang-terangan berbuat kefasikan, itu harus dikasih tahu ya, kefasikannya apa, jelaskan kefasikannya apa gitu ya. Nah, itu. Maka memberitahukan kefasikannya tidak mengapa gitu ya, itu bukan gibah yang haram. Dan yang keenam, orang tersebut dikenal dengan gelarnya yang menunjukkan kecacatannya gitu ya. Misalnya cacat dalam hal yaitu cacat kakinya, cacat matanya ya. Itu tidak mengapa. Misalnya dalam hal, misal ketika di ilmu hadis dijelaskan ya, ini majhul, ini tidak diterima hadisnya, ini mardud ya, ditolak, ini orang yang suka berdusta, itu tidak apa-apa. Karena apa? Untuk menjaga syariat ya gitu. Nah, itu 6 gibah yang diperbolehkan. Nah, itu untuk penjelasan tentang gibah. Nah, sekarang untuk menutup penjelasan akhlak, dalam penjelasan Tazib al-Akhlak ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, wahai lidah, ucapkanlah kebaikan agar engkau berguna, diamlah dari kejelekan agar engkau selamat sebelum engkau menyesal. Riwayat At-Tabrani ya. Artinya lidah itu harus dijaga dari apa? Dari kejelekan. Dengan apa? Dengan diam ya. Dan Ibnu Mas'ud juga mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang lebih berhak untuk lama di penjara dari lidah tuh ya tuh. Lidah kita harus di penjara ya, selasian, pageran sekalian gitu ya. Gitu. Karena apa? Karena yaitu dari ketidak konsistenan gitu ya, lisan. Nah, itu sehingga membuat
perkataan yang tidak layak gitu ya, maka penjarakan lidah gitu ya. Dan berkata Tawus, lidahku bagaikan binatang buas, jika aku melepaskannya dia akan memangsaku ya. Lidah bagaikan binatang buas, ya. Bisa jadi itu akan makan kita, karena apa? Bunuh diri kita sendiri dengan apa? Dengan lisan kita yang tidak dijaga. Harus gimana yang diikat lidah itu ya, diikat lidahnya gitu ya. Oke. Muhammad bin Wasi berkata kepada Muhammad bin Dinar, wahai Abu Yahya, menjaga lidah itu lebih berat bagi manusia daripada menjaga dinar dan dirham ya. Orang menjaga uang, menjaga harta, pantang-panting gitu ya, gitu, merelakan nyawanya juga, tapi menjaga lidahnya bagaimana? Tak bisa kadang dijaga ya. Nah ini insyaallah. Karena itu ahli fasohah mengatakan, ikatlah lidahmu kecuali dari hak ya, kecuali mengatakan yang hak yang engkau jelaskan atau kebatilan yang engkau tentang ya, yang menentang kebatilan itu yang harus disalahkan kebatilan itu, atau dari hikmah yang engkau sebarkan ya, dari nge-share gitu ya, nge-share ilmu, termasuk juga kita mengajarkan ilmu ya. Kalau nge-share ya minimal klik share juga tidak tanya ya, walaupun ya gampang tinggal lewat jari gitu ya. Atau dari nikmat yang engkau sebutkan. Nah itu ya, wa amma bi ni'mati rabbika hadis ya. Sebutkan nikmat itu ya, supaya orang itu juga bersyukur ya. Dan juga senantiasa bahagia juga ya, mendengar nikmat yang disampaikan. Dan berkata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang menganggap ucapannya bukan termasuk amalnya, maka akan banyak dosa-dosanya ya. Ada biasa beda ucapan tidak akan dinilai gitu. Nah itu gitu ya, justru itu adalah banyak dosa-dosanya. Dan sebagian ahli hikmah menuturkan, barang siapa yang banyak bicaranya akan banyak dosa-dosanya tuh, insyaallah. Dan disebutkan juga dalam Mansur Al-Hikam, bila akal sempurna maka kata-kata akan berkurang ya. Jadi kalau orang itu cerdas ya, dia menjaga lisannya, dia mengurangi perkataannya ya, meminimalisir perkataan yang jelek ya gitu. Nah, alhamdulillah sudah paham tentang bahaya lidah. Nah, tentunya juga apakah kita punya keinginan untuk menjaga lidah kita. Nah, ulang ya, dari perkataan atau dari pelajaran yang pernah disampaikan ya. Ya kita benar-benar paham dan juga bisa merealisasikan bagaimana menjaga lidah itu ya. Nah itu dari bagaimana membersihkan akhlak yang tercela. Insya Allah nanti kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya mengenai akhlak ya. Terus dahulu afaminkum rofikum Rabbanatina berkamah wa ilana nasada Rabbanatina benar mana sudah wa afafina maaf ya tapi dunia sama ini asaluk iman nafian udah sukan wasian wa malam kebalan subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.